Terlihat pintu masuk ke alam iblis mulai terbuka. Pusaran besar di permukaan langit itu mulai bergerak. Semua orang sudah berkumpul, termasuk tim khusus raid gabungan alam iblis. Diinstruksikan kepada semuanya untuk memeriksa kembali persediaan, tim, dan bahkan posisi masing-masing. 3 pemuda berkumpul. Salah satunya merasa gugup karena untuk pertama kalinya begitu banyak orang yang datang. Temannya menimpali, mereka punya sekte Flying Tiger, jadi tidak perlu khawatir. Dikatakan bahwa setiap raid yang dilakukan sekte Flying Tiger selalu tanpa korban jiwa. Di sisi lain ada seorang pria yang sibuk dengan pedangnya. Ia masih bisa mendengar salah satu dari pemuda tadi berkata, "Kalau saja dia datang mencariku." Pria dengan pedang itu terus mendengarkan pembicaraan mereka. Temannya mempertanyakan soal kelas yang dimiliki si pria. Sekte Flying Tiger tidak memilih anggotanya berdasarkan kelas. Kalau iya, mungkin dia tidak akan berada di sana. Pria yang mendengarkan itu adalah Seo Gangrim. Ia memiliki kelas tertiary insectile grade dengan afiliasi sekte Flying Tiger. 5 tahun sebelumnya, setelah hari kebangkitan, kemampuan setiap orang ditentukan berdasarkan takdir bazi mereka. Takdir bazi adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, tergantung pada hari dan waktu kelahiran. Gangrim bergumam sendiri, takdir baginya hanyalah omong kosong. Dari belakang, seseorang datang dan menyapa Gangrim. Ia sedikit terkejut. Pria yang baru datang itu mencoba akrab dengan Gangrim, merasa harus punya teman di sana. Dia mengira Gangrim berasal dari sekte Flying Tiger, dan mereka ada di tim yang sama. Ini adalah misi pemusnahan pertamanya, jadi dia benar-benar gugup. Gangrim hanya diam, sementara pria itu terus bicara. Gangrim heran kenapa orang itu berbicara padanya, dan mengira dia hanyalah seorang pemula. Dari arah lain, seseorang memanggil pria itu. Ia menyuruhnya bergabung sambil memperingatkan agar berhati-hati pada Gangrim. Pria itu pun terkejut, dia tidak tahu apa-apa dan merasa takut karena sudah melakukan kontak mata dengan Gangrim. Mereka pun meninggalkannya sendirian. Seperti yang sudah didengar, rumor menyebar bahwa Seo Gangrim membunuh rekan satu timnya dan mengambil kekuatan mereka. Banyak yang mengalami cedera saat satu tim dengannya. Kematian seolah tertulis dalam takdirnya. Siapapun yang satu tim dengan Gangrim akan sial. Rumor-rumor itu menyebar karena kekuatannya melalui jendela takdir. Kemampuannya adalah Destiny Detection dengan kelas tertiary Draconic Grade yang memungkinkannya memeriksa takdirnya sendiri maupun takdir orang lain. Kemampuan lainnya adalah Destiny Stealing juga dengan kelas tertiary Draconic Grade yang memungkinkan dia mencuri sebagian takdir dari lawan yang telah mati dan menjadikannya miliknya. Tapi ini juga meningkatkan karma buruknya. Kekuatan itulah yang membuat Gangrim bisa mencuri takdir dari mayat. Dan memang benar, banyak orang yang satu tim dengannya mengalami cedera. Gangrim merasa mereka semua terpengaruh oleh takdir sial miliknya. Kelas takdir sendiri dibagi menjadi 5. Divine, Draconic, Ghostly, Humanly, dan Insectile. Masing-masing terbagi lagi ke dalam 3 tingkatan, dasar, menengah, dan tinggi. Gangrim memiliki kelas yang paling rendah dari semuanya, tertiary insectile grade. Dengan kata lain, dia tidak cukup kuat untuk membunuh awakener lain. Bahkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menggunakan kekuatannya. Aku tidak membunuh, gumam Gangrim pada dirinya sendiri. Aku juga tidak mencuri takdir dari mayat. Sialnya, dia jadi kesal. Seorang perempuan muncul di hadapan Gangrim dan bertanya apa yang ia lakukan di sana sendirian. Dia adalah Yu Harang. Harang menanyakan apakah Gangrim akan ikut pesta makan-makan setelah misi pemusnahan. Yu Harang ada di kelas tertiary Divine Grade dengan afiliasi sekte Flying Tiger. Terakhir kali, Gangrim juga tidak ikut, tapi seharusnya kali ini dia ikut. Jang Taehun ikut bersuara. Dia berada di kelas secondary Ghostly Grade juga dari sekte Flying Tiger. Tapi Gangrim sudah memutuskan dia tidak akan ikut. Alasannya, dia terlalu malas. Lagi pula, kalaupun dia pergi, dia hanya akan diperlakukan seperti sampah oleh anggota sekte lain. Harang tampak kesal. Gangrim bahkan melewatkan karya wisata sekolahnya Harang. Dia menebak pasti karena orang-orang takut pada Gangrim. Dia menyebut mereka pecundang. Harang bahkan menyuruh Gangrim menyebut siapa saja nama mereka. Gangrim berbalik. Ia bertanya apakah Harang sadar bahwa dirinya lebih tua 10 tahun dari gadis itu. Tapi Harang hanya tersenyum. Masalahnya, Gangrim memang lebih lemah darinya. Taehun masih membujuk Gangrim. Ia harus ikut. Harang dengan semangat akan menghajar siapapun yang menindas Gangrim.
Tiba-tiba seseorang memanggil Harang dan Taehun dari belakang. Misi akan segera dimulai, jadi mereka harus kembali ke posisi. Orang itu adalah Kang Do-hyun, kelas secondary humanly grade, juga dari Flying Tiger Sect. Harang dan Taehun kembali, tapi memastikan Gangrim akan tetap datang. Gangrim tidak menjawab. Ia hanya tertawa dan berkata, "Sampai jumpa." Sebelum pergi, Do-hyun menepuk pundak Gangrim pelan dan memintanya menjaga diri baik-baik. Gangrim merasa tidak masalah, dia hanya di belakang. Yang berbahaya adalah mereka yang ada di garis depan. Namun Do-hyun merasa khawatir karena Gangrim tidak ada di sampingnya. Mereka pun berpisah. Sebenarnya Gangrim juga berharap bisa bertarung di sisi Do-hyun. Pengumuman terdengar. Misi pemusnahan alam iblis khusus akan segera dimulai. Semua diminta melaksanakan tugas masing-masing sesuai yang telah disampaikan ke kelompoknya. Pertarungan segera dimulai. Semua sudah berada di posisi masing-masing dengan pintu masuk terbuka lebar di hadapan mereka. Sementara Gangrim hanya bertugas mengurus sisa-sisa iblis dari belakang. Mereka harus melakukannya dengan baik agar tidak membahayakan sekte. Gangrim bersiap dengan pedangnya. Monster kelas atas muncul secara massal. Instruksi meminta kelompok besar masuk, sementara kelompok belakang bersiaga di pintu masuk. Taehun dan Do-hyun di posisi masing-masing menghadapi monster iblis yang mengamuk di hadapan mereka. Mereka serius mengalahkan satu persatu. Harang terlihat menunggang harimau. Instruksi terdengar kembali. Sogwis dipanggil. Kelompok belakang bersiap bertempur. Monster itu siap menyerang dengan wajah mengerikan. Sementara kelompok depan mengalahkan kelas rendah dan mempertahankan posisi. Para iblis bermata merah menyala datang ke arah Gangrim. Dia melawan mereka dengan pedangnya meskipun sedikit kewalahan. Ia juga kesulitan bernapas. Lokasinya cukup dalam. Energi iblis membuat udara terasa berat. Ia harus segera keluar. Dari belakang satu iblis kembali datang dan memukul punggung Gangrim keras. Ia terjatuh. Iblis itu siap menghabisinya. Gangrim merasa terpojok. Ia tak bisa melawan. Berharap ada yang menolongnya. Tapi suaranya tercekat. Cahaya muncul di atasnya. Tameng pelindung terbentuk dan mengusir iblis-iblis itu. Seorang perempuan dengan pedang turun. Itu adalah pemimpin sekte Flying Tiger. Seseorang bersorak mengatakan dia bahkan mengurus kelompok belakang. Gangrim yang terselamatkan hanya bisa bergumam, "Terima kasih." Perempuan itu adalah Shin Suah, tertiary Divine Grade, pemimpin sekte Flying Tiger. Tiba-tiba serangan kembali datang, bosnya, tapi seharusnya mereka masih harus menempuh perjalanan panjang sebelum bisa bertemu bos. Monster iblis itu mengaum keras, memperlihatkan taring dan gigi tajamnya. Bos itu sudah ada di sana. Instruksi terdengar, pemburu tipe api diminta maju. Monster itu adalah jenis abadi. Matanya merah menyala, mengaum bersiap menghabisi mereka semua. Tapi saat itu, darah muncrat dari tubuhnya. Ia terhempas keras ke tanah. Orang-orang di sekitar bahkan merasakan cipratan darahnya. Kabut menyelimuti, darah mengalir di tanah. Seseorang muncul dari atas tubuh monster itu. Ia mencari Seo Gangrim. Semua orang kebingungan. Siapa perempuan itu? Gangrim bertanya-tanya. Apa dia yang membunuh bosnya sendiri dan kenapa dia mencariku? Perempuan itu mengayunkan pedangnya, berdiri di atas darah bosnya. Ia kembali mengayunkannya. Kilas bayangan melintas di ingatan Gangrim. Darah menyiprat kemana-mana. Suara perempuan itu terdengar lagi, wajahnya penuh darah. Ia akan membunuh semua orang di sana. Dengan asumsi bahwa Seo Gangrim ada di antara mereka. Dia menargetkan Seo Gangrim. Kabut mengepul, memenuhi area sekitar. Bau darah segar menyengat, mengalir membasahi tanah. Pembunuh misterius itu berdiri di tengah kabut, menggenggam pedang panjang di tangannya. Tatapannya serius, seolah sedang mencari keberadaan Seo Gangrim. Gangrim yang melihat perempuan itu masih bertanya-tanya, apakah dia yang membunuh bosnya sendiri, dan kenapa dia mencari Gangrim? Dari kejauhan, di balik tameng pelindung milik Suah, Gangrim mengintip dan mulai memeriksa perempuan misterius itu dengan mendeteksi takdirnya terlebih dahulu. Gangrim mengaktifkan kekuatannya, pendeteksi takdir, dan seketika itu juga ia bisa melihat siapa perempuan itu. Namanya Baek Yang dengan kelas Primary Divine Grade dan takdirnya sedang dilindungi. Gangrim terkejut. Dia belum pernah melihat kelas seperti itu sebelumnya. Dengan kekuatan regresinya, ia memang bisa kembali ke masa lalu dengan ingatan yang masih utuh, tapi kekuatan itu tak bisa digunakan setelah kematian. Gangrim berniat menemui Baek Yang. Mungkin perempuan itu datang karena mengetahui sesuatu tentang dirinya. Namun tiba-tiba dari balik tameng pelindung, Gangrim mendengar bisikan melalui kayu yang melindunginya. "Tetap di sana." Itu adalah teknik telepati yang digunakan Suah lewat kekuatannya. Gangrim pun merasa dia tidak perlu ikut campur. Suah turun dari tameng pelindungnya dan menanyakan tujuan perempuan itu. Baek Yang memastikan apakah Suah adalah orang yang ia cari.
Suah menjawab bahwa Gangrim adalah anggota sektenya dan jika perlu, Baek Yang bisa bicara dengannya. Perempuan itu memejamkan matanya. Ia bergumam pelan, tidak apa-apa. Tapi setelah itu, dia mengayunkan pedangnya membuat cipratan darah menyebar ke segala arah. Dia berniat membunuh semua yang ada di sana, karena ia yakin Gangrim ada di antara mereka. Ia kembali berkata, "Aku tidak akan memaafkanmu." Suah tidak tinggal diam. Ia pun mulai menyerang Baek Yang. Gangrim berusaha menerobos tameng pelindung. Ia mencoba mematahkan kayu itu dengan pedangnya sekuat tenaga karena dialah yang dicari Baek Yang. Di luar sana, Suah sudah terlempar jauh akibat serangan hebat yang diarahkan padanya. Wajahnya lebam dan penuh luka, sudut bibirnya berdarah. Serangan itu terlalu kuat hingga membuatnya kewalahan. Saat Suah tak lagi berdaya, Baek Yang berdiri di hadapannya mengacungkan pedang. Ia telah menghabisi banyak orang. Taihun dan Harang juga mulai menyerangnya. Tatapan Baek Yang tajam seolah bisa membaca semua serangan yang ditujukan padanya. Dengan keahliannya, dia mampu menghadapi serangan dari Taihun dan Harang yang datang bergantian. Begitu juga dengan Dohyun. Saat ia menyerang, pedang Baek Yang sudah berada tepat di depan lehernya. Baek Yang menghabisi mereka dengan mudah. Ia memainkan pedangnya dengan lincah, bahkan membuat Suah terlempar lagi dengan tubuh berlumuran darah. Baek Yang berdiri menggunakan pedangnya sebagai tongkat, menatap kemana lagi dia harus bergerak. Tiba-tiba Taihun melompat tepat di depannya dan melepaskan pukulan ke arah wajah Baek Yang. Namun dengan cepat, saat jaraknya tinggal beberapa senti, tangannya ditahan. "Kau menghalangi jalanku." Suaranya terdengar seperti malaikat maut yang datang menjemput nyawa. Sementara itu, sekelompok orang masih terjebak dalam tameng pelindung. Mereka tak bisa keluar karena ada penghalang dan di depan mereka, Baek Yang telah berdiri. Teriakan minta tolong dan rintihan kesakitan terdengar dari bawah. Di sisi lain, Gangrim terus berusaha mematahkan kayu pelindung buatan Suah. Ia harus keluar dari sana. Baek Yang kembali bersuara. Ia masih mencari keberadaan Gangrim. Kayu itu hampir terbelah. Gangrim terus mengayunkan pedangnya sampai akhirnya kayu itu terpotong. Ia melompat turun. Tapi saat mendarat, kakinya tergelincir, tanah licin karena darah membuatnya jatuh. Tubuhnya kini berlumuran darah. Gangrim menatap sekitar dengan kaget. Matanya terbelalak melihat lautan darah dan mayat-mayat berserakan. Semuanya adalah para pemburu. Baek Yang berjalan santai, melewati para pemburu yang ia habisi. Gangrim masih menatap satu persatu mayat yang tergeletak, termasuk Harang yang juga ada di sana. Gangrim merasa ia sudah terlambat, mungkin jika ia turun lebih awal, semuanya masih bisa diselamatkan. Gangrim mulai menyalahkan dirinya sendiri. Ini semua salahnya. Di depannya, Baek Yang berdiri dengan wajah penuh dendam. Ia mengangkat pedangnya memastikan orang yang ada di hadapannya benar-benar Seo Gangrim. Namun tiba-tiba Suah muncul dari atas, dari arah tameng pelindung. Ia melompat ke arah Baek Yang. Ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh anggota sektenya. Suah mengayunkan pedangnya, tapi langsung ditangkis oleh Baek Yang. Pertarungan kembali terjadi meski kondisi Suah sudah sangat lemah. Baek Yang mulai memojokkan Suah, tapi Suah masih bertahan dengan sekuat tenaga. Baek Yang tidak mengerti mengapa perempuan ini terus melindungi Gangrim. Padahal jika dari awal dia menyerahkan Seo Gangrim, semua orang mungkin bisa diselamatkan. Saat itu juga Suah tak lagi sanggup menahannya. Bagi Suah, melindungi anggota sekte adalah tugas pemimpin. Tapi ketika ia mengucapkan hal itu, pedang Baek Yang langsung menusuk dadanya. Di saat terakhir, Suah mengirimkan telepati kepada Gangrim. Penghalang telah dibatalkan. Gangrim bisa melarikan diri. Suah menyuruhnya pergi. Gangrim masih terduduk lemah. Air matanya jatuh. Ia merasa akan mati. Ia tidak bisa melawan. Gangrim pun berpikir ia akan dibunuh juga. Baek Yang kembali berjalan mendekat. Dia datang untuk membunuh Gangrim. Satu-satunya orang yang seharusnya mati adalah dia. Tapi kenapa justru Shin Suah yang harus mati? Tubuh Gangrim mulai bergerak. Ia memeriksa mayat-mayat di sekitarnya. Lalu muncul kembali akses untuk menggunakan kekuatan mencuri takdir. Gangrim mengaktifkannya. Ia tahu karma akan menumpuk saat menggunakan kekuatan itu. Di sana terdapat 421 orang tewas. Tubuhnya bertanya, takdir siapa yang akan ia curi? Bibir Gangrim bergetar. Ia harus melakukannya. Dan akhirnya ia memutuskan mengambil takdir mereka semua. Seketika sorot matanya berubah. Tubuh Gangrim mulai mendeteksi. Ia akan memeriksa takdir tubuh yang bisa dicuri. Karena peringkat sihir Gangrim rendah, hanya satu kondisi yang bisa diekstrak. Di saat yang sama, Gangrim masih meratapi takdirnya. Hanya karena satu manusia dengan takdir insectile grade, banyak orang jadi korban. Pendeteksian berlanjut. Karena target sudah masuk jangkauan, takdir akan diekstrak secara acak. Dan Gangrim,
Ia membenarkan itu. Takdir yang diambil mulai menyatu dengannya. Sihir Ganggrim pun meningkat karena menerima sebagian kekuatan dari target. Tubuhnya mulai menyerap kemampuan dari mayat yang takdirnya telah ia curi. Ganggrim akan membunuh siapapun, dimanapun, dan semua itu karena dirinya sendiri. Bahkan semua orang yang ada atau yang pernah peduli padanya ikut mati, karena takdirnya adalah membunuh semua orang. Takdir lain terus terrealisasi di tubuh Ganggrim, bersamaan dengan rasa bersalah yang ia tumpahkan. Baek Yang berkata, Ganggrim memiliki takdir yang menarik dan karena itu dia harus mati. Saat itu juga proses pencurian takdir selesai. Ganggrim telah mengambil 421 takdir. Amarah Ganggrim memuncak. Ia mengayunkan pedangnya ke arah Baek Yang. Semuanya karena perempuan itu. Baek Yang berhasil menghindar. Tapi Ganggrim tak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti itu. Ia akan membalas dendam sebelum ajal menjemputnya. Kemampuan dalam tubuh Ganggrim mulai aktif. Ia langsung menjadi ahli dalam menggunakan pedang. Ia bisa melihat Baek Yang dengan jelas lewat peningkatan penglihatan dan refleksnya menyala di tengah pertarungan. Setiap serangan dan pertahanan, kemampuan yang ia curi aktif satu persatu menyesuaikan dengan kebutuhan Ganggrim saat itu. Ia bahkan bisa berjalan di udara, menghindari serangan Baek Yang dari bawah. Kemampuan Thousand Weighted Axe pun diaktifkan. Dari atas, Ganggrim melihat celah dari belakang Baek Yang. Ia siap menghunus pedangnya, namun Baek Yang menyadarinya. Ia mengeluarkan sihir batu es runcing yang langsung melesat ke arah Ganggrim. Ganggrim terpental, darah menyembur dari mulutnya. Meski Ganggrim punya semua kemampuan itu, ia tidak tahu cara menggunakannya dengan benar. Untungnya beberapa kekuatan aktif otomatis, tapi tetap saja tubuh dan senjata yang ia miliki belum cukup kuat untuk memanfaatkannya maksimal. Ganggrim kesal, bahkan setelah mencuri 421 takdir, ia masih belum bisa membalas dendam dengan sempurna. Baek Yang mendekat, menepis semua batu es runcing yang berserakan. Ia bahkan kembali melancarkan sihir tepat di depan Ganggrim dan Ganggrim hanya bisa menghindar. Andai saja aku bisa memahami semua kemampuan ini, pikir Ganggrim. Dan tiba-tiba ia teringat satu hal, ada satu kemampuan yang ia kuasai dengan baik. Namun satu batu es runcing dilontarkan Baek Yang tepat ke kakinya. Ganggrim meringis menarik pecahan es itu sambil menatap tajam ke arah lawannya. Baek Yang mendekat. Tak ada gunanya Ganggrim melawan. Seo Ganggrim sudah ditakdirkan untuk mati. Tapi itu tidak memengaruhi Ganggrim. Ia telah menonton dan mempelajari kemampuan itu selama bertahun-tahun. Ia mengerti. Ia arahkan tangannya ke tanah. Secepat kilat, akar-akar keluar dan membentuk dinding kayu, langsung mengarah pada Baek Yang. Kemampuan Three Leaf Method milik Suah. Baek Yang terjebak di antara pohon-pohon yang seakan mengurungnya. Ujung akar runcing tepat di depan wajahnya. Ia menahannya dengan pedang, menepis, dan berhasil keluar. Dibanding sebelumnya, Baek Yang sempat mengira Ganggrim hanya seorang swordsman, tapi ternyata dia juga bisa menguasai sihir. Ia menebas semua kayu yang menghalangi jalannya. Dengan mantra itu, akan sulit bagi Ganggrim untuk bertahan lama. Baek Yang terus menyerang, menebas semua penghalang, tapi tanpa ia sadari, Ganggrim muncul dari belakang dengan batu es runcing yang masih ia genggam. Ia menghujamkannya ke punggung Baek Yang. Ganggrim mencabutnya. Ia tersenyum dengan wajah berlumur darah, sementara Baek Yang terjatuh ke bawah. Ganggrim telah membalaskan dendamnya, ia pun ikut terjatuh. Tubuhnya sudah sangat lemah, tapi dia berhasil. Dia telah membunuh Baek Yang. Ganggrim tersenyum puas, menahan rasa sakit di perutnya yang luka. Semuanya sudah berakhir. Ia batuk, darah keluar dari mulutnya, tapi kemampuan regenerasi otomatis aktif. Namun Ganggrim membatalkannya. Ia tidak ingin. Itu tidak akan mengubah apapun. Dulu dan bahkan sekarang tidak ada yang berubah. Sejak muda, Ganggrim sudah tahu takdirnya penuh ketekunan dan kematian. Ia kehilangan orang tuanya di usia muda, hidupnya penuh kesialan. Dan itu terjadi. Ganggrim kehilangan kedua orang tuanya bahkan sebelum dewasa. Ia terlibat dalam berbagai kecelakaan. Semua orang di sekitarnya ikut celaka. Ia ditakdirkan menjadi lemah dan sial. Namun terlepas dari semua itu, masih ada yang menerimanya. Suah, Dohyun, Harang, dan Taihun, tapi kini mereka semua mati karena dirinya. Ganggrim berandai, seandainya ia menemui Baek Yang lebih dulu. Seandainya dia yang mati lebih dulu. Kalau saja ia mengusap wajahnya dengan tangan berlumur darah. Andai saja aku bisa mengulang waktu,
Dan seketika Ganggrim teringat, ia bisa dengan kekuatan Baek Yang, kekuatan regression dengan primary divine grade, memungkinkan kembali ke masa lalu dengan ingatan yang utuh. Tapi kemampuan itu tak bisa digunakan jika terbunuh. Ganggrim mengaktifkan kemampuan mencuri takdir. Matanya kembali menyala. Dalam sekejap kemampuan regression pun ia dapatkan. Meski Ganggrim tidak tahu ke waktu mana ia akan kembali. Kemampuan regresi diaktifkan. Meski ia kembali ke saat sebelum bertemu dengan Baek Yang, ia akan menerimanya. Ganggrim memohon dalam hati, sepenuh hatinya. Kemampuan diaktifkan. Ganggrim akan kembali ke masa lalu. Semua berubah jadi putih. Ia tak bisa melihat apapun. Ganggrim menopang tubuhnya dengan tangan. Tapi saat ia sadar, tangannya justru menahan ke atas meja. Ganggrim membuka matanya. Ia berada di sebuah ruangan yang bersih, masih terkejut sampai mendengar suara dari luar. Seseorang datang untuk mengambil horoskopnya. Ganggrim menatap ke arah pintu. Ia menggenggam erat benda di tangannya, lalu tersenyum. Bernapas lega. Ada dua orang berdiri di depan pintu, seseorang menyapa Ganggrim dan di sebelahnya seorang perempuan dengan rambut panjang terikat. Ganggrim sudah kembali. Ia kembali ke masa lalu. Ganggrim duduk di depan pasangan yang datang untuk melihat seberapa cocok mereka. Perempuan di hadapannya tidak mengenakan topeng. Ganggrim mengintip dari balik papan alasnya. Ia tidak menyangka jika Suah benar-benar kembali. Dia tidak mati dan tidak kehilangan matanya. Ganggrim bersumpah kali ini dia tidak akan membiarkan semuanya terulang. Ganggrim menyuruh pasangan di depannya menuliskan nama, tanggal, dan waktu lahir di selembar kertas. Saat itu dia melihat Suah tampak tidak nyaman. Ganggrim teringat Suah pernah bilang kalau dia pernah terlibat dengan orang aneh sebelumnya. Dan Ganggrim ingin memastikan Suah sadar akan hal itu. Ganggrim mulai membaca kecocokan mereka. Horoskop si laki-laki menunjukkan bahwa dia adalah tipe emas batangan, sedangkan Suah dia bertipe kayu padat. Ganggrim menjelaskan bahwa kombinasi itu seperti kayu yang membelah emas, sesuatu yang berbahaya, seperti kapak yang akan menebang pohonnya. Ia mencoba menjelaskan dengan suara yang seramah mungkin. Pasangan itu jelas terkejut, terutama pihak laki-laki. Berbeda dengan Suah yang setelah itu langsung tersenyum, seolah merasa bahwa mereka masih punya pilihan, kalau ternyata tidak cocok. Laki-laki itu terlihat kesal. Dia bahkan memarahi Ganggrim dan menanyakan siapa pemilik tempat ini. Dengan santainya, Ganggrim menjawab, dia ada di loket. Laki-laki itu mengajak Suah untuk pergi, menyebut Ganggrim sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Tapi bukannya ikut, Suah malah ingin membaca peruntungannya lebih lanjut. Menurutnya Ganggrim cukup bagus dalam hal ini. Laki-laki itu semakin marah. Katanya Suah akan menyesal karena menolak pria sehebat dirinya. Perempuan sepertimu tidak akan bisa bertemu lagi dengan laki-laki sepertiku. Ganggrim menyelutuk, sepertinya Suah memang tidak berniat bertemu lagi dengannya. Ganggrim bahkan menunjuk pintu keluar, membuat si laki-laki itu tambah murka. Lebih baik kau tidak kembali padaku, teriaknya sambil membanting pintu saat pergi. Suah tampak lebih tenang sekarang. Ia beranggapan tempat ini hanya menyampaikan hal-hal baik seperti yang biasa terjadi di kehidupan Ganggrim sebelumnya. Suah memuji Ganggrim. Menurutnya dia terlihat seperti orang yang ahli. Suah pun ingin dibacakan peruntungannya. Namun tiba-tiba guncangan besar terasa disertai suara dengungan yang memekakkan telinga. Ganggrim tampak termenung, berpikir. Suah langsung siaga, sementara Ganggrim masih duduk diam. Kemudian terdengar sebuah notifikasi. Status Anda sedang dikalkulasikan berdasarkan takdir Anda. Meski Ganggrim sudah menduga hal ini akan terjadi, tetap saja dia merasa tak bisa berbuat banyak menghadapi dengungan dan rasa pusing yang muncul. Suah berteriak pada Ganggrim agar bersembunyi di bawah meja. Guncangan belum berhenti, tapi Ganggrim masih memegangi kepalanya. Di kehidupan sebelumnya pun, Suah pernah melindungi Ganggrim. Dan sekarang pun sama. Dia menarik tangan Ganggrim untuk berlindung ke bawah meja. Mereka meringkuk di sana. Ganggrim mencoba fokus. Dia sudah meyakinkan diri untuk mengubah masa depan. Saat keadaan sedikit mereda, Ganggrim keluar lebih dulu. Suah masih bingung dengan notifikasi aneh yang ia dengar tadi, lalu mengejar Ganggrim keluar. Dalam hati, Ganggrim berpikir, mungkin akan lebih baik jika dia tidak terlalu terlibat dengan Suah. Ia masuk ke sebuah ruangan berharap menemukan sesuatu yang bisa berguna, dan ternyata dia menemukannya. Suah muncul dari belakang, bertanya kemana Ganggrim akan pergi. Mereka seharusnya mengungsi. Suah menarik lengan baju Ganggrim dengan kuat dan mengajaknya keluar. Guncangan masih terasa. Bangunan di sekitar bisa runtuh kapan saja. Saat berjalan,
Kemudian mereka mendengar seseorang berteriak. Seorang laki-laki muncul, berlari dan berteriak agar semua orang kabur karena ada monster. Suah terkejut dan tiba-tiba kaki laki-laki itu digigit oleh monster. Ia berteriak minta tolong. Suah panik, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Ganggrim tiba-tiba mengayunkan pisau yang sebelumnya ia ambil ke arah monster berbentuk ulat itu. Sekali serang, cairan hijau menyembur keluar dari tubuh monster. Karena Ganggrim tahu mereka akan datang. Monster itu adalah gigantic worm, peringkat tertiary insectile grade. Meski biasanya memakan rumput, makhluk ini juga memangsa hewan dan manusia. Ganggrim menginstruksikan orang-orang untuk mencari tempat aman sambil ia terus menghadapi para monster. Cairan hijau berceceran di mana-mana sampai akhirnya Ganggrim berhasil membelah tubuh monster yang terakhir. Namun masih terdengar teriakan minta tolong dari tempat lain dan ada lebih banyak monster. Ganggrim berteriak memberi instruksi. Jika tak ingin mati, pegang sesuatu. Serangga-serangga itu tak sekuat kelihatannya. Lalu dia melihat Suah dan ternyata dia sudah menanganinya. Suah menggunakan apar, alat pemadam api ringan. Dia tersenyum menenangkan orang-orang dan mengatakan bahwa monster itu tidak sekuat kelihatannya. Bahkan dia sudah mengalahkan satu. Ganggrim menahan tawa. Suah heran dan bertanya, "Kenapa?" Ganggrim hanya menjawab, "Bukan apa-apa." Lucu saja seseorang yang bisa membunuh naga, merasa bangga atas hal sekecil ini. Ganggrim kembali mengarahkan semua orang. Karena tangga sudah bersih, mereka harus segera turun sebelum lebih banyak monster muncul. Orang-orang mengucapkan terima kasih. Ganggrim masih tinggal di sana. Saat punya kesempatan, dia harus mengumpulkan Spirit Pearl dari perut monster. Meski levelnya rendah, tapi hasilnya lebih baik dari yang dia harapkan. Suah kembali menghampiri, "Apa kau tidak mau turun?" Ganggrim menyimpan benda itu ke dalam kantong, lalu bertanya kenapa Suah tidak ikut mengungsi. Suah menjawab, dia tidak bisa meninggalkan Ganggrim sendiri. Ganggrim bingung, apa Suah akan mengkhawatirkan seseorang yang baru saja ia temui? Suah mengangguk. Situasi ini berbahaya, bahkan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Ganggrim sadar, Suah masih sama seperti dulu. Suah terlihat bersikeras dan Ganggrim pun menyelanya. Dengan sikap seperti itu, Ganggrim merasa dia harus memberitahukan sesuatu pada Suah. Ganggrim akhirnya mengatakan apa yang seharusnya ia sampaikan kepada Suah dan Suah sudah menunggunya. Ia menyebutkan nama lengkap Suah dan kelas yang dimilikinya. Suah berada di tertiary dragonic grade. Suah tampak kebingungan, tapi Ganggrim tetap melanjutkan. Atribut Suah adalah kayu dan ability-nya bernama Three Leaf Method. Di saat yang sama, Suah terkejut saat sesuatu muncul di depannya. Destiny Window miliknya terbuka dan menampilkan ability yang baru saja disebutkan oleh Ganggrim. Ganggrim mengingatkan Suah tentang pengumuman yang mereka dengar sebelumnya. Mereka semua telah mendapatkan kekuatan super. Karena mereka telah awaken, seharusnya mereka tidak akan mati. Sisi lain, Suah sendiri memang merasakan kekuatannya bertambah. Setelah melihat hasil masing-masing, Ganggrim mengajak Suah untuk turun. Suah bertanya tentang destiny yang dimiliki Ganggrim, tapi Ganggrim tidak memberitahunya. Lebih baik mereka tidak saling mengetahui isi destiny window masing-masing, karena biasanya hal semacam itu memang tidak bisa dilihat orang lain. Destiny Window Ganggrim masih sama seperti 5 tahun lalu. Sepertinya ia belum mendapatkan kembali ability yang pernah ia curi sebelum regression. Seon Ganggrim dengan kelas tertiary insectile grade atributnya adalah api. Ia memiliki 2 ability. Pertama, Destiny Detection dengan rank tertiary draconic grade yang memungkinkannya memeriksa Destiny Window milik sendiri maupun orang lain. Kedua, Destiny Stealing juga dengan rank yang sama, kemampuan untuk mengekstrak sebagian Destiny dari lawan yang telah mati dan menjadikannya milik sendiri. Namun karmanya akan terakumulasi. Hanya satu hal yang berbeda sekarang. Ganggrim telah mengumpulkan jumlah karma yang sangat besar. Kemungkinan besar akibat dari mencuri Destiny milik 421 orang. Jika Ganggrim ingin mengubah masa depan, ia harus menggunakan ability Destiny Stealing lagi. Tapi semakin banyak karma yang ia dapat, semakin berbahaya risikonya. Karma terakumulasi saat melakukan kejahatan besar, seperti membunuh atau memakai ability tertentu seperti mencuri Destiny. Jika terlalu banyak, seseorang bisa melintasi batas. Setiap orang yang melintasi batas akan menderita. Ganggrim berbelok ke tangga berikutnya, tapi Suah malah berjalan ke arah lain. Ia merasa ada seseorang di sana. Ganggrim menoleh.
Di ujung koridor, tampak sosok aneh yang seluruh tubuhnya terbungkus sesuatu. Suah mendekatinya, berniat untuk membantu, tapi Gangrim menyusul dan lebih cepat menahan Suah. Dari balik tubuh orang itu, monster itu muncul kembali. Gangrim langsung menyerang dengan pisaunya. Untungnya hanya ada satu. Untuk memastikan apakah masih ada orang lain yang hidup di sana, Gangrim menggunakan cara termudah mengaktifkan Destiny Stealing. Dari situ ia mengetahui bahwa hanya satu orang yang telah mati di sekitar sana. Ia merasakan semua orang di area itu sudah mati. Padahal kemampuan mereka cukup baik. Jika saja mereka sudah awaken, mungkin mereka masih bisa selamat. Orang itu memiliki ability Flame Manipulation dengan kelas Tertiary Insectile Grade. Dengan itu, ia bisa memanggil dan mengendalikan api kecil, serta menyerang dari jarak jauh selama target terlihat. Gangrim pun mengambil ability itu. Setelah mendapatkannya, ia menerima penalti dan karma. Tapi Gangrim memang membutuhkan kemampuan seperti itu. Ia mengepalkan tangan dan menyalakan api kecil dari telapak tangannya. Tiba-tiba Suah mendengar sesuatu lagi. Mereka segera berlari mendekat. Saat tiba, satu monster sudah dikalahkan oleh seorang pria. Pria itu tertawa puas setelah berhasil membunuh monster dengan mudah. Berkat tutorial yang ia lihat, ia membelah tubuh monster itu. Ia terus menghabisi monster-monster lain dengan percaya diri dan bersiap menghadapi bosnya. Setelah selesai, ia berbalik dan melihat Gangrim dan Suah yang ia sebut sebagai penyintas. Ia mengatakan sesuatu yang aneh, bertanya apakah Gangrim dan Suah adalah karakter sekutu. Suah tampak bingung, tak mengerti apa maksudnya. Ia lalu memperkenalkan diri, Dok Gojun. Gangrim pun menyadarinya. Ia juga memulai dari tempat yang sama dan memperkenalkan dirinya. Gojun kemudian menoleh ke Suah dan menanyakan namanya sambil menyebutnya Heroin. Heroin, aku Shin Suah, jawabnya. Gojun mengatakan ia akan mengingat mereka berdua. Karena event sekutunya sudah selesai, maka seharusnya sebentar lagi event berikutnya akan dimulai. Suah kembali tak mengerti maksudnya. Gojun menjelaskan kebanyakan pengantar game memiliki formula yang mirip. Dok Gojun dengan kelas Tertiary Divine Grade dan atribut emas. Ia memiliki ability Dreamer dengan rank Primary Divine Class yang membuat batas antara mimpi dan kenyataan menjadi kabur. Ia tak terlalu terpengaruh oleh energi hantu. Mentalitas, resistansi terhadap rasa sakit dan rasa takutnya, semuanya berada di Primary Draconic Grade. Menurut masa lalu Gangrim, Gojun akan menjadi pemimpin salah satu dari 5 sekte besar. Tapi untuk berpikir bahwa ia mampu melakukan semua itu, bahkan sebelum awaken, jelas menunjukkan bahwa dia luar biasa. Gojun kembali mengoceh tentang membunuh bos bersama sekutu atau mendapat sekutu kuat di tengah pertarungan. Mungkin skenario seperti awaken berbakat atau pengorbanan sekutu. Suah dari tadi tak memahami ucapan Gojun. Gangrim sendiri tahu Gojun adalah penulis web novel terkenal, tapi ia tak menyangka kalau orangnya sehalu itu. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan minta tolong. Seseorang berteriak ada monster. Seorang pria berlari sekencang-kencangnya, tapi di belakangnya ada monster besar. Enormous Worm dengan kelas Primary Insectile Grade, monster yang terbentuk dari kumpulan serangga. Monster ini hanya bisa mati jika semua serangganya terbunuh. Pola makannya menyerupai cacing raksasa. Pria itu terjatuh karena jalannya dihalangi monster lain. Ia terpojok. Suah pun terkejut. Gojun malah tertawa kecil. Menurutnya, itulah bos dari prolog yang harus mereka kalahkan. Suah berteriak, membunuh monster bukan solusinya, kita harus kabur. Sementara itu, Gangrim sudah bersiap. Ia menggunakan ability barunya, menyulut api dari tangannya, dan mengarahkannya ke monster besar itu. Gojun menyadari kalau itu adalah sihir seperti yang ia duga. Ia pun bertanya, apakah Gangrim bisa membunuh monster itu? Jawabannya, tidak. Gangrim hanya bisa membakar monster itu. Tapi sebelum ia selesai berbicara, monster itu mengamuk lagi. Gangrim menyuruh mereka untuk lari. Dari belakang ia terus menyerang dengan api, mencoba menahan monster tersebut. Tapi monster itu tahu bahwa serangan Gangrim tak berpengaruh. Mereka melarikan diri, tapi monster itu begitu cepat. Suah menoleh untuk memastikan Gangrim selamat, tapi Gojun menarik tangannya untuk terus lari. Suah sempat menahan langkahnya, tapi Gangrim menyuruhnya untuk tidak berhenti. Monster itu sudah sangat dekat dengan Gangrim. Ia tersudut, matanya menyala merah dan mulutnya menganga, siap melahap apapun yang ada di depannya. Suah berteriak memanggil Gangrim dari arah lain. Monster itu berdiri tepat di hadapan Gangrim. Suah meneriakkan namanya, membuat monster itu menoleh ke arah Suah dan Gojun. Gangrim pun bersuara, "Kau lihat kemana?" Gangrim kembali melemparkan api. Seharusnya monster itu melihat ke arahnya. Melihat keadaan, Gangrim tahu ia harus mengulur waktu.
Dari luar pintu, Gojun berteriak. Katanya dia tidak akan melupakan pengorbanan Gangrim. Sementara Suah melepaskan pegangan Gojun, Gangrim merasa ia bisa melakukannya. Ia terus berlari menghindari monster itu. Ia hanya perlu bertahan sampai Fate Protection Agency datang. Namun Gangrim terjatuh. Ia tak menyangka kemampuan yang ia miliki hanya cukup untuk menyerang sebesar itu. Dan sekarang monster itu mengaum di hadapannya, memperlihatkan mulut besarnya. Gangrim melihat celah, ia menargetkan mulut monster itu dan melemparkan api ke dalamnya. Apakah akan berhasil? Monster itu terjatuh, tapi tak lama kemudian kembali bangkit dengan amukan yang lebih besar. Gangrim yang masih terduduk di lantai kini bingung, harus bagaimana lagi? Tiba-tiba dari samping seseorang melemparkan balok kayu ke arah monster. Suah datang. Ia menyuruh Gangrim kabur. Dengan balok kecil di tangannya, ia terus melemparkan kayu itu pada monster. Gangrim kaget dengan kedatangannya. Dari mulut monster besar itu, muncul monster-monster kecil yang langsung menyerang Suah. Ia berusaha bertahan dengan balok kayu yang ia bawa. Gangrim menyuruh Suah menggunakan kekuatannya, sembari ia melemparkan api untuk menahan monster kecil itu. Namun, Suah merasa tak bisa. Ia butuh tanaman. Tapi, menurut Gangrim, kekuatan Suah akan bekerja juga dengan kayu. Dan benar saja, ketika Suah mencobanya, balok kayu itu tumbuh, cabang-cabang muncul dari sana. Cabang itu mulai melempar monster-monster di sekitar mereka. Suah memperbesar kekuatannya, ranting menjalar cepat ke arah monster besar dan menghujam tubuhnya. Suah menarik tangan Gangrim. Mereka harus segera pergi. Tapi mereka terkejut melihat apa yang terjadi. Monster kecil itu berjalan cepat di atas cabang pohon yang diciptakan Suah, bergerak cepat dan siap menyerang. Suah terduduk, ia merasa semuanya akan berakhir di sana. Namun Gangrim mengeluarkan api dan pohon-pohon itu dapat menyalakan api dengan baik. Suah yang lemah hanya berniat menyelamatkan Gangrim. Dan seketika takdir antara Seo Gangrim dan Shin Suah terjalin. Suah terkejut, takdirnya memberi kehidupan bagi takdir Gangrim. Saat itu, Gangrim melemparkan api ke arah pohon dan api menyebar dengan cepat, membakar semuanya. Kekuatan flame manipulation milik Gangrim berevolusi dari tertiary insectile grade menjadi primary insectile grade. Kemampuan mereka bergantung pada takdir Bazi. Logika horoskop Bazi diterapkan dalam pertempuran, pohon memberi kehidupan pada api. Gangrim telah mengalahkan enormous worm kelas primary insectile grade dan sistem menghitung prestasi mereka. Suah tersenyum, mereka berhasil. Tapi di sampingnya, Gangrim terkulai lemah. Suah memastikan keadaan Gangrim. Ia bertanya apakah ia baik-baik saja. Gangrim hanya tersenyum. Ia baik-baik saja. Ia telah menerima hadiah tambahan karena berhasil mengalahkan lawan yang jauh lebih kuat darinya. Mereka pun keluar. Di lantai 1, pintu keluar terlihat aman. Suah memapah Gangrim yang kehilangan banyak tenaga karena kehabisan mana, anemia akibat kekurangan energi. Namun saat Suah menarik pintu keluar, mereka melihat tempat yang berbeda. Tempat asing. Suah yakin bangunan itu ada di tengah kota. Gangrim melihat totem di lobi. Ia tidak menyangka lantai 1 juga terhubung ke tempat ini. Totem Cluster Cherry Draconic Grade, pilar yang mengandung energi represi dan pemulihan. Ia dapat menyembuhkan manusia dan mencegah demonic beast mendekat. Tiba-tiba pintu yang tadi mereka buka menghilang. Suah bertanya, "Sekarang kita harus bagaimana?" Gangrim menjawab, mereka akan beristirahat di sana. Setidaknya tidak ada monster. Tiba-tiba seseorang muncul. Ia terkejut melihat Gangrim dan Suah masih hidup. Suah tampak kesal. Gojun mendekat. Katanya, aneh sekali Suah meninggalkannya. Namun sebelum kalimatnya selesai, Suah sudah mengamuk lebih dulu. "Heroin kepalamu!" Suah menuduh Gojun hanya karakter penjahat sampingan yang mengkhianati temannya dan satu-satunya yang bertahan hidup. Gojun kaget, wajahnya dramatis. Ia memegangi kepalanya. Tidak masuk akal, tapi aku tidak mungkin jadi penjahat. Gojun terlihat lebih buruk dari sebelumnya. Gangrim mengabaikannya, lalu mengarahkan Suah untuk pergi ke tempat lain. Tiba-tiba, banyak orang muncul di ruangan itu. Mereka semua terkejut, tidak tahu apa yang terjadi. Luka mereka tiba-tiba sembuh, dan ketika mengecek ponsel, tidak ada sinyal. Keributan pun terjadi. Situasi begitu aneh. Lalu, seseorang berdiri di depan dan berbicara. "Sepertinya semua anggota di area ini sudah berkumpul," ucapnya. Ia memperkenalkan diri, Anafi Chachia dari kantor pusat cabang Fate Protection Agency.
Mulai saat ini, ia akan menangani semua orang di sana. Semua masih kebingungan. Bahkan banyak dari mereka yang tidak tahu apa itu Faith Protection Agency. Mereka mengira ini adalah penculikan dan menuntut untuk dibebaskan. Tapi bagi Ganggrim, inilah awal yang sebenarnya. Dulu ia adalah pecundang. Tapi kali ini berbeda. Ganggrim akan tumbuh sekuat yang ia bisa. Di sini sebelum ia pergi. Suasana di ruangan itu tidak kondusif. Saat Anafi menjelaskan, selalu saja ada yang menyela, mereka terus memprotes tanpa memberi kesempatan untuk bicara. Anafi mengatakan bahwa dunia iblis akan segera muncul. Salah satu dari mereka menyela menuduh serangan monster serangga juga adalah ulahnya. Anafi berusaha menjelaskan, tapi salah satu dari mereka malah mengancam akan menuntutnya dan menyuruh agar ia dikeluarkan dari sana. Tiba-tiba Gojun berteriak. Ia mengumpat keras dan menyebut mereka sebagai figuran bodoh. Semua tatapan di ruangan langsung tertuju padanya. Tidakkah kalian sadar kalau ini adalah kesempatan langka? Serunya kesal. Ganggrim yang melihatnya merasa Gojun memang masih seperti biasanya. Tapi kali ini, yang ia lakukan tidak sepenuhnya salah. Bisa terpilih di tempat itu adalah sebuah keistimewaan. Anafi kembali mengambil alih setelah semua diam karena Gojun. Ia meminta semua orang untuk tenang dan duduk. Ia merasa akan lebih efektif jika langsung menunjukkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sebuah siaran langsung muncul di depan mereka, siaran dari Seoul. Di layar terlihat kekacauan kota, monster mengamuk tanpa kendali. Di seluruh negara, dimensi lain yang disebut sebagai dunia iblis telah muncul dan para monster datang dari sana. Faith Protection Agency sudah memprediksi hal itu. Maka dari itu, mereka, para Chachias, telah membangkitkan ability mereka di hadapan semua orang untuk mempersiapkan hari ini. Dalam dunia yang kacau, mereka butuh banyak awaken. Chachias memanggil semua yang hadir ke tempat itu karena percaya mereka memiliki potensi lebih dibanding para non-awaken. Chachias akan membantu mereka menjadi lebih kuat di bawah pimpinan Protection Agency. Mereka pun bebas pergi kapan saja. Namun sebelum itu, Anafi meminta mereka memutuskan setelah melihat ability masing-masing dan berharap mereka berubah pikiran. Seo Ganggrim. Dengan kelas Tertiary Insectile Grade, atribut api, kekuatan, destiny detection, destiny stealing, dan flame manipulation. Banyak dari mereka tak tahu apa yang sedang mereka lihat. Ganggrim yakin itu bukan kekuatan Anafi. Ia juga ingin melihat takdirnya, tapi wajah Anafi tertutup topeng. Anafi melanjutkan setelah melihat ability masing-masing, untuk lebih mudahnya mereka bisa menganggapnya sebagai kekuatan supernatural atau sihir. Mereka yang telah bangkit akan menggunakan ability itu untuk berburu monster dan menyerang dunia iblis demi menyingkirkan ancaman. Namun, itu pekerjaan yang berbahaya. Dalam prosesnya, mereka bisa mati sama seperti saat latihan. Jika ada yang ingin menghindari bahaya dan ingin dilindungi, maka mereka harus menghilangkan ability mereka. Karena orang yang tidak memiliki keinginan untuk bertarung tidak berhak menerima kekuatan tersebut. Mereka diberi waktu 1 jam untuk memutuskan. Mereka semua bisa beristirahat di lantai 2. Manual sudah disediakan di sana. Anafi memastikan semua membaca manual itu, dan setelah 1 jam, mereka yang ingin tinggal bisa kembali ke ruangan itu. Siapapun yang ingin pergi bisa keluar melalui pintu di lantai 3. Tapi setelah pergi, mereka tidak akan bisa melihat Destiny Window lagi. Anafi berpamitan. Ruangan pun berubah seketika. Setelah waktu habis, Anafi akan memutuskan siapa saja yang bersedia mengikuti latihan. Tampak gerbang pertama. Setidaknya 3 orang bisa masuk sekaligus. Jika penyerangan berhasil dan mereka kembali melalui gerbang itu, mereka akan kembali ke tempat semula. Setiap ruangan punya metode yang berbeda dan mereka bisa melihatnya setelah masuk. Di ruangan pertama tidak ada batasan percobaan, tapi jika gagal, mereka harus memulai dari awal. Anafi memperlihatkan item box yang disediakan untuk semua. Mereka perlu mengambil 1 di supply center sebelum masuk ke gerbang. Jika terluka, mereka bisa menggunakan healing item atau kembali ke lobi untuk menerima penyembuhan dari tiang totem. Semua yang hadir sudah menandatangani perjanjian bahwa Protection Agency tidak bertanggung jawab atas kematian mereka. Namun, agensi akan berusaha sebaik mungkin agar hal itu tidak terjadi. Anafi berharap mereka semua beruntung. Setelah Anafi pamit, salah satu dari mereka mulai mencari teman untuk masuk bersama sambil menyebutkan
kekuatannya. Suasana seketika kembali riuh seperti pasar siang hari. Gangrim berjalan pergi dan seseorang memanggilnya. Suah berdiri di belakangnya. Ia mengucapkan terima kasih atas bantuan Gangrim di belakang gedung tadi. Suah bertanya apakah Gangrim sudah punya party. Kebetulan dia juga belum. Ia menawarkan apakah Gangrim ingin ikut bersamanya, tapi Gangrim hanya diam. Suah bahkan harus memanggilnya lagi. Cukup lama Gangrim terdiam sampai akhirnya kata terima kasih keluar dari mulutnya. Takdir itu kembali terlintas di benaknya. Semua orang bisa hidup jika Gangrim mati. Ia merasa kejadian di masa lalu itu karena dirinya. Gangrim memegangi kepalanya, membuat Suah langsung mencemaskannya. Gangrim menepis tangan Suah. Ia mengatakan dirinya baik-baik saja. Lalu ia membalikkan badan dan berkata, ia menolak untuk bersama Suah. Alasannya, karena ia lebih nyaman melakukan semuanya sendiri. Gangrim menolak tawaran Suah dengan alasan dia lebih nyaman melakukannya sendiri. Suah tampak sedikit kecewa, dia merasa mereka berdua cukup cocok. Tapi Gangrim mengatakan bahwa Suah bisa melakukannya dengan siapa saja. Suah tampak ragu, tapi akhirnya dia kembali bicara. Meski mereka tidak bisa berburu bersama, dia tetap meminta bantuan Gangrim nanti. Gangrim pun mengiyakannya. Gangrim mengambil supply box-nya. Isinya training sword dengan grade primary insectile, 2 botol HP recovery medicine, dan 2 mana recovery medicine. Menjadi trainee tidak terlalu buruk, mendapatkan semua item itu di luar sana cukup sulit. HP recovery medicine itu mahal dan mereka terus membagikannya. Gangrim berjalan sendiri setelah menyiapkan senjata dan perlengkapannya. Dari belakang, Gojun memperhatikannya. Gojun memanggil Gangrim sambil melambaikan tangan, berusaha terlihat ramah. Katanya, Gangrim tidak boleh meninggalkan satu-satunya rekannya sendirian. Gangrim merasa momen ini jelas tidak terjadi di kehidupannya yang dulu. Dia memutuskan untuk pura-pura tidak mendengarnya. Tapi tetap saja Gojun mendekat. Dia kembali bicara dengan gaya khas karakter novel, seolah mereka adalah 2 protagonis dalam cerita itu. Tiba-tiba dia mengajak Gangrim pergi ke room pertama bersama. Gangrim menolak, dia ingin pergi sendiri. Tapi Gojun menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia bukan karakter pendukung yang hanya jadi beban. Dengan percaya diri, Gojun berkata bahwa dia kuat, dia adalah protagonis. Dia selalu mengkategorikan orang-orang layaknya karakter dalam novel. Gangrim mengakui bahwa Gojun memang protagonis. Dulu, dia memperlakukan Gangrim seperti figuran. Mungkin saja dia salah sangka Gangrim itu kuat. Menurut Gangrim akan lebih mudah jika punya rekan yang kuat. Suah dengan kekuatan kayunya dan Gojun dengan kekuatan besi. Shinsuah memang kuat, tapi dia tidak akan senang bersama Gangrim. Karena itu, Gangrim tidak membawanya, sedangkan Gojun. Apapun yang terjadi padanya, sepertinya tidak masalah. Gojun kembali bertanya apakah Gangrim berubah pikiran. Akhirnya Gangrim mengangguk setuju. Gojun tampak bersemangat dan meminta Gangrim menunggu sebentar karena dia harus mengambil supply box-nya. Di sana ada Suah. Dia memperhatikan Gojun yang begitu semangat, bahkan ingin menyapa maskotnya. Sayangnya dia tak punya waktu. Sadar sedang diperhatikan, Gojun menoleh pada Suah sambil mengambil supply box-nya. Apa karena kau bukan hero? Tanyanya. Ucapan Gojun membuat Suah terdiam. Wajahnya terlihat kesal. Tapi Gojun langsung pergi, berteriak pada Gangrim seolah sengaja melakukannya. Suah hanya bisa melihat mereka dari belakang. Aura kematian bisa dirasakan, begitu juga keberadaan metal ghosts. Pintu pertama terbuka. Seo Gangrim dan Dok Gojun telah masuk. Mereka telah memasuki Gunung Pisau Neraka. Setiap room terhubung oleh 4 lorong. Di setiap lorong dan room terdapat demonic monsters, perangkap, bahkan zona aman. Mereka dipersilakan mencari pintu keluar sendiri. Room Knife Mountain of Hell dimulai. Inti dari serangan kali ini adalah menemukan pintu keluar. Gojun terlihat sangat semangat untuk memulainya. Gangrim berpikir, apakah strukturnya sama seperti kehidupannya di masa lalu? Kalau iya, maka dia sudah tahu jalannya. Gojun masih sibuk meracau, memperkirakan jenis demonic monster dan perangkap apa yang akan muncul. Dia terlihat sangat menantikan semuanya, terlalu bersemangat. Tiba-tiba, Gangrim menarik Gojun ke belakang dengan cepat, membuatnya jatuh. Tepat di tengah kakinya, sebuah pedang panjang muncul dari lantai. Meski terkejut, Gojun masih sempat berkomentar soal perangkap itu. Katanya, itu perangkap klasik dan dia suka yang klasik-klasik begitu.
Gangrim tidak menggubris, dia tetap berjalan di depan. Mereka sudah berjalan cukup jauh, tapi tak ada perangkap. Gojun bilang Gangrim beruntung, tapi Gangrim langsung membantah dia tidak beruntung. Mereka mendengar sesuatu dari depan. Sambil membaca manual, Gojun sudah membagi experience point-nya. Di depan mereka muncul skeleton ghost dengan tertiary insectile grade. Monster yang terbuat dari tulang manusia mengincar daging manusia. Pendengarannya buruk, tapi sangat sensitif terhadap cahaya. Monster itu terlihat lebih kuat daripada insects. Tapi karena ini tutorial, mungkin kekuatannya masih dibatasi. Menurut Gojun, kalau mereka menggabungkan kekuatan, hasilnya akan lebih baik. Tapi Gangrim lebih dulu mengeluarkan api dan melemparkannya ke arah para monster. Menurut Gangrim, jalan masuknya sempit. Jika monster itu berkumpul di sana, mereka tidak akan bisa keluar. Gojun memuji Gangrim. Katanya, dia karakter yang pintar. Gangrim tampaknya mulai jengah mendengar ocehan Gojun. Dia memperingatkan, kalau Gojun terus mengoceh, lebih baik mundur saja. Gangrim mulai menyerang dan Gojun menyusul dari belakang. Mereka bertarung dengan sempurna, menyerang dan bertahan. Gojun bahkan tidak mau membiarkan Gangrim menyelesaikannya sendirian. Dia masih bersemangat. Gojun menghadapi monster di depannya, sementara Gangrim melemparkan serangan api ke monster yang lebih jauh. Gojun benar-benar menikmati pertarungan itu. Setiap room yang mereka datangi selalu dipenuhi demonic monster. Tapi Gojun mulai bosan. Sepertinya mereka sudah membunuh lebih dari 100. Gangrim memastikan apakah Gojun lelah, tapi dia bilang tidak. Mereka hanyalah demonic monster lemah. Gojun sudah terbiasa bertarung dengan pedang untuk berjaga-jaga kalau suatu saat dia masuk ke dunia lain atau transmigrasi ke dalam buku. Gangrim hanya terdiam mendengar ucapannya. Gojun lalu bilang, saat pertama kali bertemu Gangrim, dia penasaran akan satu hal. Apakah Gangrim ini regresor, returnee, reinkarnasi, atau semacamnya? Bisikannya membuat Gangrim sedikit terkejut, tapi Gangrim segera mengalihkan topik. Kalau Gojun terus bicara omong kosong, lebih baik dia pergi saja. Tapi Gojun masih santai. Melihat ekspresi Gangrim, dia merasa dugaannya benar. Gangrim mendorong tubuh Gojun. Dia menyuruhnya berhenti membuang waktu dan memimpin jalan saja. Tapi Gojun tidak menyerah. Dia malah bilang, Gangrim itu unik, tenang, cepat beradaptasi, bahkan tidak takut pada demonic monsters. Gangrim berkilah. Katanya sejak kecil dia sering melihat ghost, jadi sudah terbiasa. Gojun masih menggoda. Sekarang dia penasaran pada masa lalu Gangrim. Dia ingin mendengarnya langsung. Tapi saat dia sedang bercanda, tubuhnya tiba-tiba didorong keras oleh Gangrim dari belakang. Pijakannya seperti jatuh dan benar saja, lantai tanah yang ia pijak runtuh. Gojun meneriaki nama Gangrim sebab Gangrim tampak bergantung di sisa pijakan, tapi Gangrim menyuruh Gojun untuk tetap lari tanpa mempedulikannya. Gojun terus berlari ke depan, sesuai perintah Gangrim sebelumnya. Setiap pijakan yang diinjaknya langsung runtuh ke bawah. Ia menoleh ke belakang tapi tak melihat Gangrim lagi. Gojun berpikir, apakah sebenarnya Gangrim bukan tokoh utamanya? Padahal dia sangat menyukai cerita tentang regresi. Sayang sekali. Kalau begitu, bagaimana kelanjutan ceritanya sekarang? Gojun pun meneruskan perjalanannya seorang diri. Di sisi lain, Gangrim jatuh ke tempat yang tidak ia kenali. Dengan cepat, ia menancapkan pedangnya ke dinding untuk menahan tubuhnya. Ternyata, Gangrim telah memasuki area rahasia. Sebuah peringatan muncul. Monster di area ini jauh lebih kuat dibandingkan area biasa. Setiap jalur dipenuhi perangkap dan monster. Jalan keluar menuju area normal telah diaktifkan. Setelah kembali, akses ke area rahasia akan tertutup. Dalam situasi seperti ini, Gangrim sebenarnya bisa meminta bantuan untuk diselamatkan. Tapi, apakah dia akan menyerah dan kembali? Bagi Gangrim, menyerah bukan pilihan. Di tempat ini, dia bisa mendapatkan jauh lebih banyak poin statistik dari yang ia perkirakan. Semua itu berkat masuk ke ruangan penuh monster bersama Gojun sebelumnya. Tapi kini inilah waktunya untuk berkembang sendirian. Gangrim pun mengeluarkan kekuatan apinya. Namun monster di sana tak mudah dikalahkan. Mereka bisa menangkis serangannya hingga justru berbalik menyerang Gangrim. Meski begitu, dia terus melawan dan statistiknya terus bertambah. Strength Gangrim meningkat ke stage 4 setelah menggunakan point stats, lalu terus naik menjadi stage 5. Pertarungan jadi terasa lebih mudah. Ia tak menyangka bisa menaikkan statnya sejauh ini. Gangrim memeriksa perkembangan stage-nya, mencoba memperkirakan seberapa kuat ia akan jadi. Meski semua orang memulai dari stage 1, perbedaan antar stage ditentukan oleh waktu dan usaha untuk naik level. Bahkan jika experience yang didapat sama, pertumbuhan mereka akan lebih cepat jika memiliki kelas yang bagus. Orang-orang dengan Divine Class seperti Gojun tumbuh jauh lebih cepat. Karena itu Gangrim sempat mengikutinya, tapi sekarang dia mungkin sudah jauh lebih kuat. Dan kali ini, Gangrim yang akan menjadi orang pertama yang mendapatkan clear bonus. Dan akhirnya, Gangrim menemukannya.
Untuk mendapatkannya, Gangrim harus menyelesaikan semuanya hari ini juga. Sudah waktunya menghadapi bos. Ia berdiri di depan lorong gelap dengan pedang-pedang tajam menyembul dari kedua sisinya. Tempat itu terasa berbeda dari area manapun. Seolah-olah dia benar-benar di dalam gunung pisau neraka. Gangrim menyalakan api di tangannya untuk menerangi lorong. Di ujung lorong itu, pintu mulai terbuka. Martial Generals of the Knife Mountain of Hell dengan Great Tertiary Human, mereka adalah monster penguasa pedang, bergerak seirama seperti satu kesatuan. Mereka akan terus pulih jika tidak dikalahkan secara bersamaan. Gangrim bersembunyi di balik tembok, memperhatikan para Martial Generals. Dia sudah menduga hal ini, tapi melihat langsung tetap membuatnya gugup. Ia menggenggam pedangnya. Selama mengikuti rencana, ia yakin bisa mengalahkan mereka. Namun sebelum sempat menyerang, salah satu Martial sudah menunggu di balik tembok dan langsung menyerangnya. Untungnya Gangrim berhasil menangkis serangan itu. Gangrim segera berlari, menghindar sambil menarik perhatian mereka. Karena atribut mereka gold, serangan api seharusnya cukup efektif untuk mengulur waktu. Tiba-tiba salah satu Martial memenggal temannya sendiri dari belakang. Gangrim kaget, ternyata jika tidak dikalahkan secara bersamaan, mereka akan saling membunuh untuk menyembuhkan diri. Menyerang langsung benar-benar percuma, agility Gangrim meningkat ke stage 7. Ia terus berlari melewati lorong. Tangannya sempat menyentuh pedang-pedang di sisi lorong, tapi itu bukan masalah. Sedikit lagi. Tapi ia salah pijak terjatuh ke lantai sementara para Martial mulai menyusul dari belakang. Namun posisi itu justru menguntungkannya. Gangrim langsung menggunakan api untuk membakar tali penahan di atas, menjatuhkan puing-puing tembok ke arah para Martial. Bahkan ada yang kepalanya terpenggal. Setidaknya itu bisa memperlambat mereka. Satu persatu Martial General dipulihkan. Gangrim tetap berlari dan mereka terus mengejarnya. Ia bahkan berlari di udara secepat yang ia bisa. Salah satu Martial muncul tepat di sampingnya, tapi Gangrim segera menendangnya hingga terjatuh ke dalam ruangan penghancur. Darah muncrat dari ruangan itu. Saat itu juga Martial General dengan Tertiary Human Grade berhasil dikalahkan. Reward untuk Gangrim mulai dikalkulasi. Gangrim terduduk di lantai yang penuh darah. Ia mendapatkan tambahan stat point karena berhasil mengalahkan musuh yang lebih kuat. Sekarang ia hanya perlu keluar dari ruangan itu. Stage-nya sudah hampir selesai. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang ingin ia pastikan. Jika itu adalah monster dengan takdir yang menyerupai manusia, bukankah dia bisa mencurinya? Dan ability, Destiny Stealing telah diaktifkan. Gangrim menaruh tangannya di lantai, mendeteksi jumlah kematian di area sekitar 2 orang. Dan benar saja Gangrim tersenyum. Jika Destiny berasal dari monster humanoid, dia bisa mencurinya. Sebelum Gangrim bertemu Baekhyang di kehidupan sebelumnya, dia hampir tak pernah menggunakan kemampuan Stealing Destiny. Bukan karena tidak mau, tapi karena memang tidak mampu. Dulu, di kehidupannya yang lama, dia tidak bisa menggunakannya karena kurangnya energi sihir. Ada batasannya, semakin lama waktu berlalu sejak kematian target, semakin besar pula energi sihir yang dibutuhkan. Bahkan dengan sisa energi sihir yang sedikit, Gangrim tidak bisa mengaktifkan kemampuan ini kecuali target mati tepat di depannya. Dan pernah dia memikirkannya, jika makhluk itu berbentuk manusia, bisakah dia mencuri destininya? Tapi dia tak pernah bisa mencobanya karena sihir di dungeon tingkat atas terlalu berat untuk ditangani. Seberapa keras pun dia mencoba, tetap tidak bisa. Namun sekarang, Gangrim berhasil melakukannya. Ia merampas sebagian kekuatan fisik martial dan juga kemampuan tendangan mematikan. Kemampuan itu berada di kelas Ghostly Third, diaktifkan saat menendang. Dan saat Gangrim menggunakan pedang sebagai senjata, kekuatan pedangnya otomatis menyesuaikan dengan kelas tersebut. Ia mencobanya, dan pedangnya terasa sangat ringan. Lalu muncul peringatan. Ia telah mengumpulkan sejumlah besar poin, tapi bagi Gangrim, itu tidak jadi masalah. Berbeda dengan mencuri dari manusia, mengambil poin dari makhluk tidak akan menimbulkan banyak tekanan. Dan kalau ini adalah harga yang harus dibayar, maka dia siap menerimanya. Seseorang yang mengumpulkan terlalu banyak poin akan melewati batas. Dan orang seperti itu akan jadi sangat menyedihkan. Sekarang, seberapa dekat Gangrim dengan batas itu, Gangrim menempelkan tangannya ke dinding pemisah. Target pertama, menyelesaikan Do Sun's Room, Knife Mountain of Hell. Ia keluar dari pintu itu. Pemberitahuan muncul. Target, Seo Gangrim. Jumlah orang 1. Orang-orang di ruangan terkejut. Sudah selesai, gumam mereka. Mereka melihat Gangrim sendirian dan tidak yakin kalau dia menyelesaikannya sendiri. Seseorang memuji Gangrim. Gangrim menoleh Gojun.
Ia bilang selalu percaya pada Gangrim karena mereka rekan satu tim. Gojun mendekat dengan semangat, tangan terentang seolah ingin memeluk Gangrim. Tapi Gangrim langsung menghindar. Ia belum menerimanya, mereka bukan rekan. Dan Gangrim memintanya untuk tidak mempercayainya begitu saja. Tiba-tiba Anafi datang. Ia bertanya apa yang terjadi pada Gangrim, lalu memberi selamat atas pencapaiannya. Gangrim adalah orang pertama yang menaklukkan ruangan itu, dan karena itu Anafi memintanya ikut dengannya. Gangrim mendapatkan kamar pribadi di asrama pelatihan, hadiah pertama untuk penakluk ruangan pertama. Itu diberikan oleh Anafi. Selain itu, ia juga mendapat sebuah tas ajaib, tempat penyimpanan barang tanpa batas berat dan ukuran. Item itu adalah item inventory yang sangat langka. Mendapatkannya secara gratis adalah kesempatan yang tak bisa dilewatkan. Apalagi siapa lagi yang memilikinya selain Gangrim. Namun, Gangrim tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian dari organisasi Faith Protection Agency. Selain itu, Gangrim juga menerima hadiah tambahan dari Chulkolover, akses internet gratis. Baru saja ia membuka internet, langsung muncul berita besar. Telah terjadi gempa bumi berkekuatan 5,8 skala di seluruh negeri semalam. Ini adalah gempa terbesar sejak tahun 2017. Kerusakan parah terjadi, banyak korban jiwa, dan masih ada kemungkinan gempa susulan. Ada juga kabar dari Destiny Protection Agency disertai video. Di pusat perlindungan, mereka berusaha semaksimal mungkin melindungi para penderita kehilangan indera perasa. Gangrim mencoba mendeteksi wanita dalam video itu. Ia mengaktifkan kemampuan untuk membongkar destininya, namun tak berhasil. Destininya sedang dilindungi. Gangrim menduga wanita itu dilindungi dengan item khusus. Ia terus berbicara, meminta orang-orang untuk tidak khawatir meskipun masa depan akan berubah. Mereka akan melindungi masa depan di Destiny Protection Agency dan memohon kepercayaan dari semua orang. Gangrim mengulang kata-katanya dalam hati, percaya pada Destiny Protection Agency. Agensi ini adalah tempat para elit terpilih berkumpul. Semua perwira perlindungannya menyembunyikan identitas mereka dengan topeng. Jika wanita di video itu memang salah satu perwira pelindung Destiny, maka meski sangat kuat, tetap sulit dijelaskan kenapa tidak ada satupun yang mengenalnya. Di tempat lain, sebuah buku dihempaskan ke atas meja. Bagaimana kamu menangani tugasmu? Itu adalah Prince, kepala tim 2 dari pelindung takdir di Seoul. Suasana ruangan itu tegang. Dalam satu hari, timnya berhasil membersihkan wilayah rahasia. Takdir dan kemampuan berkualitas tinggi juga ikut muncul. Prince memanggil Ju Songtae sebagai perancang jebakan. Dialah yang bertanggung jawab. Ia diperintahkan membuat laporan dan menghapus semua jebakan yang digunakan Gangrim. Sisanya pergi membasmi iblis. Tim pun dibubarkan. Songtae sendirian di ruangan itu memegang kepalanya. Menjebak makhluk jahat pakai jebakan aja susah amat, gerutunya. Lalu ia berpikir, kalau pintu kedua juga bisa dibobol dalam sehari. Bagaimana? Bagaimana jika atasannya tahu bahwa seseorang yang bangkit secepat ini ternyata lemah? Tidak mungkin. Di kantin lantai 1, pusat pelatihan, beberapa orang membahas apakah Gangrim akan ikut ke ruangan kedua atau tidak. Gojun mendatangi Gangrim, memastikan apakah dia ingat taruhan mereka, siapa yang akan membuka ruangan kedua lebih dulu. Jika terus seperti ini, Gangrim akan menantang tanpa melihat kemampuan lawan dan Gojun yang akan menyelesaikannya. Gangrim menanggapi, kalau begitu aku yang akan melakukannya. Tapi sebelum Gojun menjawab, Gangrim menyela lagi. Mereka bukan rekan satu tim dan ia memintanya pergi. Namun tetap saja Gojun tidak peduli. Dia ingin lebih dekat dengan Gangrim. Perhatian Gangrim teralih saat sekelompok perempuan datang. Salah satu dari mereka berterima kasih pada Soah karena sudah menyelamatkan nyawanya. Soah bilang itu setimpal karena rekannya juga menahan serangan. Gangrim memperhatikan Soah, dia tampak baik-baik saja. Lalu Gojun kembali ngomong aneh, katanya dia tidak suka pemeran utama yang terlalu baik hati. Gangrim mengabaikannya dan menyuruhnya pergi lagi. Seseorang bergabung dengan kelompok Soah dengan alasan tidak ingin makan sendiri. Tapi perhatian Gangrim tetap tertuju pada meja Soah. Ia mendengar percakapan soal tangan para perempuan itu. Seorang laki-laki terlihat modus mengarahkan tangan ke mereka. Gangrim menyadari pria itu. Penyihir buruk yang pernah dia lihat tahun itu. Pria itu terang-terangan menargetkan para perempuan. Dia mengaku bisa membaca garis tangan. Salah satu perempuan bilang dia sudah pernah melihat sebelumnya dan hasilnya cukup akurat. Soah yang sejak tadi terlihat tidak tertarik juga ditawari. Pria itu bilang dia bisa membaca garis tangan Soah juga. Tapi Soah menolaknya. Aku baik-baik saja, katanya. Tapi pria itu memaksa. Katanya ini kesempatan langka.
Dia penasaran dan bersikeras ingin melihat milik Soah, bahkan sampai menyentuh tangannya. Soah langsung menarik tangannya menjauh. Tiba-tiba seseorang berdiri di samping mereka. Ia menaruh tangan di atas meja, membuat perhatian Soah dan pria itu teralihkan. Wajah pria itu sempat berubah tak senang, tapi langsung tersenyum dan menawarkan bacaan tangan juga kepada Ganggrim. Tapi Ganggrim menjawab, tidak, ia datang bukan untuk itu. Dia ingin bicara dengan Soah. Ganggrim meminta izin pada Soah. Bisa bicara sebentar? Soah tampak ragu. Ia berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju.